Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How are you today? I hope all of you are good condition. Okay, come back with me in English lesson for grade 9. Okay, today we are going to learn about report text, ya. Tag report. Okay, before studying, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you very much. Nah, what is report tag ya? Apa itu tag report? Nah, anak-anak semuanya dalam bahasa Inggris kita sudah mengenal beberapa tag ya. Ada descriptive tag, ada narrative tag, procedure tag, recon tag, dan kali ini kita belajar tentang report tag ya, tag report. Oke, apa itu tag report? Nah, oke, kita bahas report tag, nanti kita membahas tentang definition, communicative purpose, tujuannya, generic structure-nya atau struktur generiknya, dan language features yaitu unsur kebahasaannya. Okay, we will discuss one by one. Definition. Definisi dari report tag. Report tag is a tag which present information about something as a result of systematic observation and analysis. Ya, jadi tag report adalah tag yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagai hasil observasi dan analisis sistematis. Ingat, hasil observasi. Jadi tag report nanti sebagai hasil dari pengamatan atau penelitian. Jadi merupakan faktual ilmiah atau fakta ilmiah ya di sini nanti report tag itu. Oke, next. Communicative purpose, tujuannya. What is the purpose of the tag? Tujuan dari tag report to describe something, animal, plant, nature in general. Ingat, in general, yaitu mendeskripsikan sesuatu binatang atau tumbuhan, alam ya, atau nature phenomenon atau gejala alam secara umum. Ingat ya, sekali lagi secara umum. Lain dengan descriptive tag. Kalau descriptive tag ya mendeskripsikan secara khusus. Nah, contohnya ya antara descriptive tag dan report tag itu ada sedikit perbedaan hanya dalam report tag in general ya secara umum dan descriptive tag secara khusus. Contoh misalnya kita mendeskripsikan sesuatu binatang. Contohnya my white cat ya, kucing putih saya. Nah, berarti itu adalah descriptive tag karena mendeskripsikan binatang atau kucing secara khusus yaitu kucing putih saya. Lain dengan cat, kucing misalnya. Nah, kalau kita mendeskripsikan kucing, ya, kucing secara umum, nah itulah yang dinamakan report tag. Ya, itu ya bedanya descriptive tag itu secara khusus, spesifik, sedangkan report tag secara umum. Atau to report factual information about a subject, animal, plant, and nature. Itu menyajikan informasi yang nyata tentang binatang, tumbuhan, alam ya atau gejala alam ya. Contohnya nanti jadi sifatnya nanti clear ya, jelas karena merupakan analisis sistematis, no opinion ya, tanpa opini karena merupakan sebuah hasil pengamatan dan penelitian ya, fakta ilmiah dan relevant informasinya yang sangat relevan ya. Itulah report tag tujuannya ya untuk sekali lagi describe something in general secara umum ya. Oke, next. Generic structure. Dalam struktur generiknya, dalam report tag, kita mengenal general classification ya. Nah, ini biasanya ada di paragraf pertama, yaitu tell what the phenomenon under discussion is. Jadi general classification nanti berisi pernyataan umum tentang subjek
yang dibicarakan atau yang dibahas tadi. Lain dengan description. Nah, ini paragraf berikutnya nanti merupakan sebuah description, yaitu bagian yang memberikan gambaran secara detail mengenai subjek yang dibahas pada bagian general classification tadi. Tells what the phenomenon under discussion is like in item of. Nah, biasanya mendiskusikan tentang habit misalnya ya, sebuah habit atau kebiasaan, habitat. Nah, nanti membahas tentang mendiskusikan tempat asal atau food, makanannya, atau bisa physical feature ya, sifat fisik sesuatu objek itu, qualities ya, kualitasnya, and quantities atau kuantitasnya, dan juga behavior atau tingkah laku dari apa yang kita deskripsikan nanti. Oke, setelah generic structure, kita membahas tentang language feature-nya atau unsur kebahasaannya. Dalam unsur kebahasaan dalam report tag ya, report tag usually use simple present tense and seldom use past tense. Nah, biasanya dalam report tag itu menggunakan simple present ya, tense simple present, dan jarang menggunakan past tense. Ingat, simple present berarti memakai kata kerja pertama, verb one ya. Use of verb one atau kata kerja infinitive, atau kalau memakai to be ya memakai is, am, are ya for the classification. And the language is neutral or should be objective. Nah, maksudnya di sini no expression of opinion, tanpa ada opini ya, karena tadi sebagai hasil dari pengamatan atau penelitian. Jadi sifatnya fakta ilmiah, no reference to the reader, dan tanpa ada opini dari the reader, dari pembaca. Nah, karena tadi kita jelas merupakan analisis sistematis. Oke, next language feature selanjutnya, use of verb ya, biasanya menggunakan kata kerja have, has ya, in order to give detailed description ya, untuk mendeskripsikan secara detail memakai kata kerja have, has ya. They have, bla bla bla, they have. Saya mendeskripsikan tadi apa namanya, kucing ya, have long tail misalnya. Have, it has white fur. Nah, di sini menggunakan have has sebagai to give detailed description. And use of action verb related to the topic, especially when describing behavior ya. Dalam khususnya untuk menjelaskan behavior, tingkah lakunya, kita menggunakan action verb. Apa itu action verb ya? Action verb, do activities. Jadi yang menyatakan aktivitas fisik. Walk misalnya, walk, berjalan. Grow, tumbuh itu. Jump, melompat. Nah, itu termasuk action verb. Ya, especially when describing behavior. Nah, khususnya untuk mendeskripsikan behavior, tingkah lakunya, kita memakai action verbs. And use of adjective in describing especially the qualities, dan menggunakan beberapa adjektif ya untuk mendeskripsikan khususnya qualities ya. Misalnya good, white, smart. Nah, kita memakai adjektif, kata sifat yang mendeskripsikan kualitas ya. And often accompanied by photos, diagram, maps, and illustration. Nah, sering dalam report tag itu disertai foto, diagram ya, atau map, atau mungkin peta dan ilustrasi. Nah, itu dalam tag report itu biasanya lebih mudah ya kalau itu ada sebuah foto dan diagramnya untuk mendeskripsikan subjek itu agar lebih jelas. Oke. Itulah language feature dalam report tag. Oke, for example ya, ini ada sebuah tag report.
ants. Ants ya di sini semut. Dalam tag report ini kita mengenal generic structure atau struktur generiknya tadi dalam report tag, yaitu general classification. Dalam paragraf pertama ini dinamakan general classification. Mengapa? Karena dalam paragraf pertama ini adalah mendeskripsikan ants ya, semut itu secara general, secara umum, maka dinamakan general classification. Dan paragraf selanjutnya berikutnya ini dinamakan description ya, karena ini mendeskripsikan ciri-ciri fisik atau kualitas atau sifat dari semut itu. Nah, maka dalam paragraf berikutnya dinamakan description. Nah, itulah generic structure dalam report tag. Ya, ingat, dalam report tag mempunyai generic structure, general classification, ya, terdapat di paragraf pertama, dan paragraf berikutnya dinamakan description. Ya, oke, mudah bukan belajar report tag ya, lain dengan descriptive tag kemarin. Kalau descriptive tag adalah secara khusus. Oke, sekarang kita lanjutkan latihan dalam report text. Ya. Nah, oke, kita berikan sebuah tes jasmine ya, bunga melati. Jasmine is a native flower to some tropical areas in South Asia, Africa, and Australia. In India, some varieties of jasmine are used for religious purposes. Ya, dalam bunga melati adalah bunga yang biasa tumbuh di area tropik ya, yaitu di Asia Selatan, Afrika, dan Australia. Dan beberapa bunga melati ini ya digunakan untuk religious purposes ya, tujuan keagamaan. The flower can grow. The flower can grow up to 3 meters high and 2 meters wide. It releases its fragrance mostly after the sunset, especially during the full moon. Therefore, it is often associated with soothing nighttime moods. The planting of jasmine is started by putting some cutting in 3-inch pots within 4 weeks. After the root grow, they are put into 6-inch pots. The soil in the pot should be kept moist, but possible for the water to go through it for optimum growth. There are some important advantages of jasmine. In medication, this flower is often used for soothing headaches, stimulating brain, and restoring balance. Its extract is also widely used in the making of perfume. Ya, oke. Ini adalah report tag ya. Ingat dalam paragraf pertama tadi disebut general classification, dan paragraf kedua dan ketiga ini dinamakan description. Nah, ini mendeskripsikan jasmine ya, bunga melati secara umum. Kemudian ini mendeskripsikan sifat-sifatnya, ciri-ciri fisik ya dari bunga melati itu. Oke. Next ya, answer the questions. Number 1, the writer's purpose in writing the text is bla bla bla. Apa tujuan penulis menulis teks itu? Oke ya, to inform about jasmine. B, to describe about jasmine in general. C, to persuade the reader to plant jasmine. D, to entertain reader with jasmine flower. What is the correct answer? Okay, good. To describe about jasmine in general. Jadi tujuan menulis teks ini adalah to describe about, ya, mendeskripsikan bunga melati itu secara umum. Oke, next number 2. When does jasmine release the most fragrance? Ya, kapan bunga melati itu menebarkan bau yang sangat harum? At dawn, ya, di waktu fajar. B, in the evening. C, in the morning. D, in the afternoon. What is the correct answer?
Oke, good. In the evening. Ya, ini dari it releases in fragrance mostly after the sunset, ya. Setelah matahari terbenam, especially nearing the full moon, ya. Khususnya di bulan purnama, therefore it is often associated with soothing night the time mood, ya. Nah, maka ini berarti bisa disebut in the evening, yaitu di malam hari. Nah, oke, udah sekali bukan ya tech reports? Oke. Nah, thank you very much for your attention. See you the next lesson. And